Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, mohon maaf terlambat 4 menit ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dalam surat An-Nisa ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Tak ada satupun kebaikan yang datang kecuali datang dari Allah, dan tak ada satupun keburukan yang menimpa kepada kita kecuali diundang oleh keburukan kita sendiri. Kalau kita pegang terus kepada ayat Al-Quran ini, sebetulnya menjadi lebih sederhana hidup kita, bahwa semua karunia bentuk apapun itu hanya milik Allah dan hanya dari Allah. Sehingga seyogianya kita benar-benar menginginkan apapun, ya harus kembali ke Allah. Menginginkan apa saja, sehat dari Allah, tenang juga dari Allah, kuat iman dari Allah, bisa beramal dari Allah. Kita ingin jalan keluar dari masalah jenis apapun dari Allah, semata dari Allah. Kita ingin dilindungi oleh ancaman siapapun dari Allah. Jadi masalah terbesar dalam hidup kita bukan pada masalahnya, tapi kurang gigihnya meminta tolong ke Allah. Kurang sungguh-sungguh. Karena kita tidak bisa mengandalkan apapun, siapapun. Kalau Allah tidak menolong, pasti tidak akan tertolong. Kalau Allah menolong, pasti ada jalan keluarnya. Allah juga yang membulak-balik hati setiap hambanya. Kita tidak bisa akal-akalan membuat orang menyukai kita, tapi kita benar-benar yakin Allah lah yang kuasa membulak-balik hati, sehingga tidak perlu ada rekayasa apapun agar kita disukai orang, dihargai orang, dihormati orang, dicintai orang. Karena itu di luar kekuasaan kita. Kita tidak ditugaskan untuk mencari penghormatan, penghargaan, cinta, kekaguman siapapun, tapi kita disuruh untuk benar-benar berusaha nyari ridho Allah dalam segala aktivitas kita, dan cukuplah Allah nanti yang akan mengurus urusan kita. Ini lebih sederhana dalam teorinya, walaupun prakteknya perlu satu kata yang sangat penting, yaitu mujahadah. Kalau ilmu bisa dipelajari, tapi kalau hilm, ya yang kita bahas ini, itu harus dengan dilatih. Kita harus sangat peka terhadap latihan-latihan ini, karena pasti ada episode-episode yang terus oleh Allah rancang supaya kita dari waktu ke waktu terlatih menjadi lebih baik. Dan yang kedua, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Kita harus mulai meyakini bahwa keburukan apapun yang menimpa kita, dalam bentuk apapun, itu diundang oleh keburukan kita sendiri. Sehingga kita tidak boleh sibuk mencari kambing hitam, sibuk menyalahkan siapapun. Kita harus sangat sibuk kalau ada hal yang tidak enak, yang pahit, yang getir, yang rumit, yang neken ke hati kita, atau betul-betul membuat kita sangat tertekan. Itu harus sangat kita sadari, ini adalah pasti diundang oleh keburukan kita sendiri. Harus punya keberanian untuk jujur, kesungguhan, walaupun nafsu kita tidak akan menyukai kita jujur. Kita ingin selalu merasa benar, merasa sudah melakukan hal yang benar, tetapi perasaan ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Kita dituntut oleh Allah untuk menyadari bahwa keburukan apapun jenisnya yang menimpa kita, itu pasti kita yang mengundangnya. Kita harus berani untuk membongkar dosa-dosa kita dari semenjak balik sampai saat ini. Karena semuanya sudah tercatat dosa-dosa kita, dan pasti akan kembali kepada kita secara presisi, tidak tertukar, tidak meleset. Kalau kita sibuk mencari kambing hitam, kita tidak akan pernah punya waktu untuk
melihat kesalahan kita. Mungkin kita akan sibuk mencari alasan membenarkan diri. Tapi apalah artinya? Karena Allah tidak suka. Allah justru menyukai orang-orang yang innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Daripada kita sibuk menangisi masalah, mendingan kita sibuk menangisi dosa-dosa kita sendiri. Mungkin kita ada yang berlari dalam perubahan, mungkin ada yang berjalan, mungkin di antara kita ada yang pelan, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun. Terus saja bergerak. Allah tahu bagaimana kita berusaha keras memperbaiki diri kita. Mungkin perbaikan diri kita tidak membuat orang mengakui kita berubah, ya tidak apa-apa. Memang kita berubah bukan untuk diakui orang lain, bukan untuk orang lain menghargai perubahan kita. Kita berubah karena itu yang kita perlukan supaya kita selamat. Syariatnya kita, siapa lagi yang memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita kalau bukan kita sendiri yang tobat. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain memohonkan ampunan untuk kita. Kita pasti mati. Kita pasti akan memikul apa yang kita lakukan. Tidak ada ancaman terbesar bagi hidup kita selain dosa-dosa kita. Kejadian apapun harus menggiring kita untuk bisa melihat diri kita dengan jujur. Jangan sampai kita terpedaya oleh penghormatan orang, pujian orang, kekaguman orang, sehingga kita melupakan diri kita yang sesungguhnya dalam pandangan Allah. Harusnya hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang merasa terancam oleh dosa-dosa kita. Percayalah hadirin, Allah akan mengurus urusan kita kalau kita berani jujur. Ya, kita sama-sama belajar untuk jujur melihat diri. Kejadian apapun harus membuat kita semakin berani jujur. Tidak harus kita umumkan kepada siapapun. Karena Allah tahu pergulatan hati kita. Allah tahu pergulatan kita melawan nafsu, merasa benar. Tapi percayalah, Allah sangat menghargai perubahan sekecil apapun. Masih ingat kisah di zaman Nabi Musa? Ketika kemarau begitu panjang, lalu Nabi Musa dan umatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan. Tapi Allah berfirman bahwa ada seorang ahli maksiat yang menjadi penghalang karena seumur-umur dia berbuat maksiat. Lalu Nabi Musa menyuruh kepada umatnya, siapa yang seumur-umur berbuat maksiat, akui, keluar barisan, karena jadi penghalang turunnya rahmat. Ada seorang di antara kerumunan orang itu yang hatinya remuk, merasa dirinya lah yang bergelimang dosa. Tetapi untuk keluar dari barisan sangat malu karena dilihat banyak orang. Dalam keramaian dia sendiri menangisi dirinya, bercucur air mata. Ya Allah, sayalah orang yang berlumur dosa, yang bergelimang maksiat. Tiba-tiba hujan turun lebat. Nabi Musa heran. Ya Allah, ini belum ada yang mengakui dosanya, tapi engkau turunkan hujan. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, sudah mengakui, dia sudah bertobat bersungguh-sungguh. Yang mana ya Allah orangnya? Ulang Nabi Allah berfirman, selama dia berbuat maksiat pun aku tutupi aib-aibnya.
Bagaimana mungkin sesudah dia mengakui dan bertobat, aku buka dosa-dosanya. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada orang yang berlumur air mata, yang bisa menangisi dirinya, walaupun mungkin dalam pandangan orang hina sebagai orang yang berlumur dosa. Tapi mungkin dengan dosanya itu dia dicintai Allah, kalau dia bisa bertobat dengan tulus. Hadirin para pendengar, mari kita sama-sama melatih diri kita untuk melihat kejadian apapun yang buruk, kitalah sebagai penyebabnya. Jangan sibuk menyalahkan orang lain, tidak akan menyelesaikan masalah. Sibuklah untuk jujur, tangisi dengan jujur, tanpa memerlukan pengakuan siapapun. Kalaupun kita minta maaflah dengan tulus. Allah memperhatikan semua gerak-gerik hati kita, tidak ada yang lepas. Dan Allah Asyakur, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Asyakur, Maha mensyukuri kebaikan sekecil apapun. Tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Barang siapa yang terus-menerus bertobat, jujur dan tobat yang tulus, Allah akan memberikan ketenangan. Allah gantikan kegelisahan dengan ketenangan. Wa min kulli daiqin makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki, karunia yang tidak disangka-sangka. Saudaraku sekalian, semoga Allah yang Maha mendengar memberikan kepada kita kesanggupan untuk jujur sejujur-jujurnya, melihat diri ini, lebih sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita daripada sibuk dengan apa yang orang katakan tentang diri kita. Semoga Allah mengampuni dan membimbing kita untuk bisa taubat. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, semoga sesudah ini guru kita bisa menyampaikan ilmu yang lebih bermakna bagi kita semua. Sampai jumpa insyaallah di Darut Tauhid Bandung, kajian Maghrib, tafsir, dan Ba'da Isya kajian Asmaul Husna. Terima kasih dan mohon maaf. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang dikenal dengan sebutan arja ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling memberikan harapan kepada kita, yaitu ayat yang ke-53 di surat Az-Zumar, surat yang ke-39. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي, katakanlah wahai hamba-hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hamba-hamba Allah, para pendengar yang berbahagia, ayat ini ayat yang memberikan harapan. Harapan akan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un, setiap bani Adam berbuat dosa, banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa itu adalah yang segera kembali kepada Allah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah berputus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, mari kita jadikan taubat kepada Allah adalah amal yang kita kerjakan dengan istiqomah. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nur ayat yang ke-31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Allahu Akbar. Hamba-hamba Allah, para pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang yang beriman agar kita istiqomah dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 8 juga sama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang semurni-murninya, dengan taubat yang menjadi nasihat. Itulah taubatan nasuha.
para pendengar sekalian, Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, teladan kita semua, beliau senantiasa beristighfar dan taubat kepada Allah tiap harinya 100 kali, fi riwayatin 70 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat dalam satu hari lebih dari 70 kali. Ini hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kemudian di hadis yang lain juga Nabi yang mulia bersabda dari Al-Agharr Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepadanya, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim. Hamba-hamba Allah, para pendengar, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita bersama, beliau istiqamah dengan taubatnya, dengan istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita teladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari kita istiqamah dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui saudaraku, tatkala kita ada keinginan taubat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita, baik dosa yang kecil, yang sedang, yang besar, tatkala kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka ketahuilah saudaraku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat kita itu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya ia menyampaikan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih." Sungguh katanya, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba ketika ia bertaubat kepadanya. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu, daripada salah seorang di antara kalian yang mana ia mengendarai ontaknya, kendaraannya di gurun pasir, fanfalatat minhu, lalu ontanya hilang, wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh, sedangkan di atas onta itu perbekalannya, makanannya, minumannya, hilang onta itu. Fayisa minha, ia putus asa. Dia cari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tidak ketemu ontanya ini. Fa'ata syajaratan, maka ia pun mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a fi dhilliha, kemudian ia berbaring di bawah naungan pohon itu.
Dia kembali mencari, lihat kanan kirinya, tetap tidak ketemu. Faqad ayisa min rahilatih. Sungguh dia telah putus asa dari menemukan ontaknya. Coba ya, bisa kebayang saudaraku, Nabi sedang menceritakan ini. Ya, orang yang sedang di padang pasir, jauh kemana-mana, naik onta, hilang ontanya, kemudian makanan minuman juga di atas onta itu tidak ada. Dia cari ke sana kemari tidak ketemu, dia putus asa. Apa kata Nabi berikutnya? Fabainama huwa kadzalik. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu, idh huwa biha qa'imatan indah. Ontaknya ada. Dalam kondisi dia putus asa dari menemukan onta itu, tiba-tiba ontanya datang kembali di hadapan dia. Maka orang ini sangat gembira. Fa'akhadha bi khitamiha. Dia berdiri, dia pegang tali kekangnya itu. Tsumma qala min syiddatil farah. Karena saking gembiranya, keluarlah ucapan dari dia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah bicara saking gembiranya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat hambanya ketika dia taubat kepadanya melebihi kegembiraan orang yang seperti ini. Ma arhamaka ya Rabbana wa ma ahlamaka ya Rabbana. Betapa engkau ya Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemaaf. Allahu Akbar. Hamba-hamba Allah, itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat sayang kepada kita, maha pengampun, maha penyayang. Al-Ghafur, Allah yang maha memberikan ampunan, maha pengampun. Al-Ghaffar, Allah yang banyak memberikan ampunan. At-Tawwab, ialah Allah yang maha penerima taubat. Al-Afu, yang maha memaafkan. Para pendengar sekalian, taubatlah kepada Allah. Mari kita jadikan taubat ini amalan kita dan mari kita istiqomah di atasnya. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang telah berbuat kemaksiatan, kedurhakaan. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu malam. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan ini terus berlangsung hingga matahari terbit dari arah barat atau hari kiamat. Apa maksudnya hadis ini, saudaraku? Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan pintu ampunan, menanti taubat hambanya di waktu malam, agar hamba yang berbuat dosa di siang hari dia taubat kepada Allah. Dan Allah senantiasa membuka pintu ampunannya di siang hari bagi hamba-hambanya yang berbuat dosa di waktu malam. Dan ini terus berlangsung sampai datangnya kiamat. Maka di hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi.
siapa yang taubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Di hadis yang lain juga Nabi bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama ia belum sakaratul maut, belum mati. Jadi kalau kita taubat kepada Allah sebelum datang dua hal ini, pasti akan diampuni Allah, akan diterima Allah. Jadi kalau kita taubat sebelum datangnya hari kiamat, sebelum matahari terbit dari barat, dari arah tenggelamnya atau kiamat, dan sebelum sakaratul maut, maka pasti taubat kita itu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, mari kita penuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Karena memang taubat ini harus sungguh-sungguh. Nah, taubat yang diterima Allah itu namanya taubatan nasuha. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab yang beliau tulis, Riyadhus Shalihin, ini kitab yang terkenal, kitab yang memuat kumpulan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab taubat, ini bab yang kedua, beliau menyampaikan, qala ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Taubat itu hukumnya wajib bagi setiap dosa. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, jika dosa tersebut antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala, la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam, falaha salasatu syurut, maka ada 3 syarat katanya. Yang pertama adalah an yukli'a anil maksiyah. Orang yang bertobat harus meninggalkan maksiat, tinggalkan dosa itu. Tobat dari dosa zina, tinggalkan dosa zina itu. Tobat dari dosa riba, tinggalkan riba itu, dan lain-lain. Wasani, dan yang kedua, an yandama ala fi'liha. Ia harus menyesali perbuatannya. An-nadam, penyesalan itu tobat. Maka Nabi yang mulia menyampaikan at-taubatu hiyan nadam. Taubat itu adalah penyesalan, harus menyesal. Kemudian yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Maka ia harus bertekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Jadi yang pertama tinggalkan dosa, yang kedua menyesal, dan yang ketiga tekad yang kuat untuk tidak mengerjakannya lagi. Kata beliau, fa'in fuqida ahadu salasati lam tasihha taubatuhu. Bila salah satu syarat di atas yang tadi itu tidak terpenuhi, maka tidak sah taubatnya. Wa in kana fil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Dan jika dosa itu ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan hak anak Adam, maka syaratnya 4. Yang 3 tadi itu ditambah 1 kata beliau, yaitu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Maka syarat yang keempat itu, bereskan dosa itu, minta halal kepada orang yang kita zalimi. Kalau bentuknya harta, kita ngambil harta orang lain, kembalikan harta itu. Kalau kita menggibah orang itu, memfitnah orang itu, minta maaf kepada orang itu. Nah itulah taubatan nasuha. Jadi kita tinggalkan dosa, kita menyesal, tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dan kalau dosa itu sangkut paut dengan hakul adami, hak anak Adam, maka minta halal. Datangi orang itu, minta halal. Kalau kita ngambil barang orang, kembalikan barang itu. Inilah taubatan nasuha yang tentu kita semua sangat menginginkan agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ingin agar taubat kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar istiqomah dengan taubatan nasuha ini. Allah alam bisawab. Ini yang disampaikan. Kalau ada dialog dengan para pendengar, kita buka kesempatan, silahkan. Baik, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya Anda berkesempatan untuk bersilaturahim bersama kami di pagi ini melalui line telepon kami 022201706. Atau bagi Anda yang sedang berada di luar negeri, Anda dapat tambahkan kode area Indonesia yaitu 62. Kita akan sapa di line telepon di 022201706. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Vivi dari Bogor. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustaz. Jadi saya ada tugas baru dari perkumpulan ibu-ibu. Saya menjadi mencari dana. Di situ dikatakan bidang ekonomi. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya menginginkan di dalam perkumpulan ini cara mencari dananya dengan cara transparan. Contohnya, misalnya kita membeli baju 100.000, kemudian kita terus terang kepada pembeli bahwa kami mengambil misalnya 20.000 untuk mengisi kas bidang ekonomi. Kalau memang pembeli itu setuju, kita adakan transaksi. Tapi tantangan saya adalah forum itu tidak setuju dengan usul yang saya sarankan. Karena katanya biarin aja, nggak usah transparan. Saya bilang, saya tidak ingin seperti itu. Nah, tantangan saya seperti itu, Ustaz. Apakah itu termasuk riba atau tidak? Yang kedua, apabila ada pembeli, misalnya ingin membeli kursi ya Ustadz, kursi itu harga 500.000, dia memberikan kwitansi pembeliannya itu 500.000 ke saya misalnya gitu ya, di bagian bidang ekonomi. Kemudian saya bilang, Ibu, dari 500 ini boleh nggak kami mengambil misalnya 20.000 untuk mengisi kas bidang ekonomi? Apakah itu termasuk riba atau enggak? Ustaz, tolong dijelaskan karena ini tantangan baru. Saya baru kemarin terima jabatan ini. Ibu, halo, Ibu. Ya, iya. Yang kedua itu nitip apa tadi? Nitip kursi? Iya, misalnya gini Ustaz, misalnya beli barang, bonnya dikasihin ke saya. Ini Bu, saya beli barang sekian, misalnya beli handphone gitu ya, harganya 1 juta. Ibu, ini bonnya handphone. Dari itu boleh nggak saya ngambil misalnya 20.000 Bu gitu untuk mengisi kas ekonomi. Nah itu Ustaz yang saya jadi tantangan saya tidak menginginkan. Nah, itu bon ya? Bon itu maksudnya gimana? Jadi ngambil uang dari mana itu? Enggak, jadi gini, mungkin ibu itu membeli dulu barang, setelah itu dapat bon Ustaz dari toko. Nah, ibu ini bonnya 1 juta misalnya gitu ya. Ya saya bayar. Saya kan punya dana bidang ekonomi ini. Saya bayarkan. Tapi kita minta kelebihan dari situ 20.000 misalnya gitu untuk mengisi kas. Jadi 1.20.000 gitu ya? Iya. Yang penting pembeli yang tadi setuju. Saya masih bimbang nih Ustadz dengan jabatan baru ini. Kalau memang tantangannya besar, saya akan lepas. Ya maksudnya gini, orang tadi itu pinjam ke ibu gitu? Bukan Ustadz. Jadi di dalam perkumpulan itu ada kas ya. Iya. Misalnya kasnya 10 juta. Iya. Nah, Ustadz misalnya perlu nih mau beli handphone. Ibu, saya udah beli handphone nih harganya 1 juta. Terus saya pinjam uang gitu? Bukan pinjam uang Ustadz. Bukan pinjam uang. Jadi ya misalnya saya nih perlu uang, perlu barang. Misalnya handphone. Saya udah beli nih di toko 1 juta. Ini bonnya Ibu gitu ya. Terus saya bilang, Ibu boleh nggak ditambah untuk mengisi kas ini bidang ekonomi. Makanya saya itu masih bimbang ini Ustadz. Mangga. Ya, terima kasih Ustadz. Mari.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang baik, yang pertama, kalau kita mau terjun ke bisnis, muamalah, maka harus paham ya, tentang kaidah-kaidah fikih muamalah, jual beli. Dahulu Nabi yang mulia, kemudian Abu Bakar, Umar, bahkan di zaman Umar, beliau sangat tegas. Kata Umar, tidak boleh berjualan di pasarku ini di Madinah orang yang belum pernah belajar tentang muamalah atau ekonomi syariah. Karena dipastikan dia akan terjatuh ke dalam riba, ke dalam al-gharor, tipuan, maisir, judi, dan akad yang tidak jelas. Yang pertama tadi tentang kita berjualan, kemudian kita sebutkan harga aslinya, itu sesuatu yang baik sekali. Silahkan. Misalkan kita akan berjualan satu barang, katakanlah kita menjual baju, modalnya 50.000, kemudian disebutkan kepada yang beli, ibu ini modalnya 50.000, dan itu memang benar. Karena memang ada juga pedagang yang bilangnya seperti itu, ini modalnya bu 50.000, padahal dia beli 20.000 misalkan. Silakan, terserah ibu mau ngasih lebih berapa, tidak boleh. Tapi kalau memang kita jujur dari awal, memang modalnya 50.000, kita sebutkan kepada pembeli, terserah pembeli mau ngasih untung berapa, ini sangat baik sekali. Silahkan. Adapun kalau dari tim tidak setuju, mungkin karena belum paham ilmunya, silakan disebutkan, di dialogan, disebutkan, ya, diskusikan saja. Sampaikan biar berkah. Atau kalaupun tidak bicara pun tidak ada masalah. Ketika ada pembeli, ini berapa bu harganya? Ya kita ngambil untung yang wajar saja. Katakanlah kalau modal 50.000, jual oleh kita misalkan 70.000. Dia nawar, ya kita kalau memang mau dikasihkan 65.000, kan masih punya untung 15.000. Tidak menyebutkan modalnya pun tidak ada masalah. Kalau mau disebutkan tidak ada masalah juga, asal jujur. Allah alam bisawab. Yang kedua tadi, kalau kita ada bon dilebihkan misalkan 20.000 ya, atau berapapun, nah tidak boleh dilebihkan. Kalau kita pinjam uang, kemudian kita berharap atau kita meminjamkan uang kepada orang lain dengan harapan ada lebihnya, itulah riba. Itulah riba yang terlarang dalam Islam. Tidak boleh. Kalau memang akarnya tolong menolong, tolong saja. Kalau misalkan harga barang 100.000, ya segitu. Jangan kemudian dilebihkan. Ya kecuali kalau jual beli. Kalau jual beli boleh, ya ngambil untung. Tapi kalau akarnya memberikan pinjaman, asasnya tolong menolong, tidak boleh. Allah alam bisawab. Ada yang lain silakan. Baik, kali ini sudah tersambung di line telepon di 022-201-7076 Ibu Iyat di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya tentang tobat. Apakah ada khusus sholatnya sholat tobat? Apakah sholat qiyamul lail juga cukup itu? Atau syukur wudu sama dengan sholat tobat? Mangga. Iya. Supaya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Apakah ada dalil tentang sholat tobat? Ada. Jadi sholat tobat itu disyariatkan. Banyak dalilnya. Di antara dalilnya adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang dia berwudu kemudian membaguskan wudunya,
wa yuhsin al-wudu, kemudian salat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi salat taubat ini hadisnya hasan sahih, bisa diamalkan. Ya, jadi silakan untuk salat taubat dengan cara kita berwudu, salat 2 rakaat, kemudian taubat. Ini yang dikenal dengan salat taubat. Hadisnya hasan sahih. Para ulama menyampaikan disyariatkan salat taubat. Jadi kalau kita berbuat dosa, segera wudu dengan sempurna, kemudian kita taubat kepada Allah, salat 2 rakaat dan kita taubat kepada Allah. Apakah cukup dengan salat tahajud? Tidak apa-apa, cukup juga kita salat tahajud. Setelah salat tahajud kita banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu waktu yang paling utama, sepertiga malam terakhir. Adapun tentang syukur wudu, ini berbeda dalilnya. Ya, jadi berbeda dalilnya. Salat taubat tersendiri dalilnya, salat syukur wudu tersendiri dalilnya. Jadi para ulama ahli fikih sepakat salat taubat itu disyariatkan. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Baik, selanjutnya di Batu Jajar Ibu Yati telah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan Bu. Ini Pak, saya kan biasa bantu-bantu orang hajat gitu, ya mungkin dari kepengurusan surat-surat kayak yang pernikahan antar negara gitu. Tapi kadang-kadang hati saya sepertinya agak bimbang gitu kalau membantu kepengurusan yang berlainan akidah. Tapi kadang saya yakinkan, ini kan bisnis gitu. Jadi akidah kan keyakinan mereka masing-masing. Tapi gimana cara saya menenangkan hati, saya bisa menguruskan persoalan orang itu, tapi saya kan tidak ikut terjun di nanti acara-acaranya gitu. Secara menenangkan hati saya gitu. Gimana kalau secara Islam gitu untuk urusan seperti ini Pak Ustadz? Mohon. Ibu yang baik, halo Ibu. Ya, iya. Ibu itu membantu mengurus surat pernikahan antara muslim dengan muslimah gitu nikahnya? Bukan Pak, beda akidah dengan kita. Artinya mengurus pernikahan orang-orang yang beda agama dengan yang mereka lagi ya? Iya. Iya baik. Iya. Saya kan biasanya mungkin kepengurusan mulai dari RT RW sampai ke kabupaten, ke provinsi segala gitu. Jadi karena ini pernikahan antar negara, tapi kadang-kadang hati saya seperti tidak nyaman kalau menguruskan yang berlainan akidah. Tapi ini termasuk pekerjaan saya mengurus seperti itu. Mohon pengarahan Ustaz. Terima kasih. Saya dengar di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang baik, dalam masalah muamalah, silahkan. Jadi, asal hukum muamalah itu boleh semuanya. Sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau memang yang kita, karena kita sebagai pengurus misalkan, yang memang tugasnya seperti itu, membantu itu, misalkan kita punya kenalan atau orang minta tolong kepada kita dan orang itu memang bukan muslim dan kita memang dikenal pekerjaan seperti itu, asal pernikahannya ya pernikahan mereka, maka tidak ada masalah. Ini bab muamalah. Kecuali kalau misalkan kita punya tetangga muslimah, orang Islam, dan menikah dengan orang non-Islam atau sebaliknya, ya, maka tidak boleh kita membantu pernikahan seperti itu, karena tidak sah muslimah nikah dengan non-muslim. Kita bantu misalkan pembuatan surat-surat izinnya, karena memang sekarang ada beberapa yang seperti itu,
pernikahan beda agama, bahkan beda negara. Muslimah dari Indonesia nikah dengan orang luar negeri, dari Amerika, dari Jerman misalkan, dan mereka orang non-Islam laki-lakinya itu, maka tidak boleh kita membantu. Nah, kalau kita membantu, maka kita ta'awun alal ismi wal udwan, dan ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian semua di dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan sekali-kali tolong menolong dalam perbuatan dosa. Tidak boleh. Jadi kalau memang ibu membantu pernikahan sesama orang non-Islam, silahkan. Kita membantu surat-suratnya, karena itu pekerjaan kita, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita membantu pernikahan muslimah dengan non-Islam yang beda akidah dan kita tahu itu, maka tidak boleh, hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah kita telah berada di penghujung kebersamaan. Sebagai penutup, apabila ada yang akan disampaikan kembali, Ustaz silahkan. Hamba-hamba Allah, para pendengar yang berbahagia, mari kita perbaiki diri kita. Kita lihat dosa-dosa kita, dan mari kita kembali kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Mari kita berjuang untuk istiqomah dengan istighfar dan taubat. Mudah-mudahan taubat inilah yang menjadi akhir amal kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin ketika malaikat maut datang kepada kita untuk mencabut ruh kita, kita diampuni dosa-dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita istiqomah dengan taubat ini. Saudaraku, istiqomah dengan taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita ilmui taubat kita. Kita gali ilmunya. Kita baca buku-buku yang menegaskan tentang taubat dan nasuha seperti apa, agar taubat kita berdasarkan ilmu dan semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.